tindakan kriminal di seluruh dunia. Ada yang mencuri, mengancam, melakukan kekerasan, menghancurkan suatu tempat, menghabisi nyawa orang, dan seterusnya. Bahkan, beberapa bajak laut pun pernah melakukan aksi pembantaian yang mana hal tersebut menegaskan bahwa mereka sangat berbahaya. Kali ini, Mimin akan membahas tentang pembantaian-pembantaian yang pernah dilakukan oleh para bajak laut. Gold Roger. Gold Roger adalah bajak laut paling terkenal di seluruh dunia karena pada masa lalu dia pernah menjadi raja bajak laut. Roger juga bisa dianggap sebagai tokoh yang membuka gerbang era kemasan bajak laut. Karena sebelum Roger dieksekusi mati, dia membangkitkan semangat orang-orang agar menjadi bajak laut dengan bilang bahwa ada harta yang ia tinggalkan di suatu tempat. Dalam beberapa kesempatan, kita bisa melihat Roger sebagai pria yang hangat dan bersemangat. Tapi, dia juga bisa menjadi sosok tanpa ampun dalam situasi tertentu. Dikonfirmasi bahwa pada masa lalu, Roger pernah melakukan pembantaian terhadap seluruh kru Squad. Sehingga Squad menjadi sangat membenci Roger karena kejadian tersebut. Bajak Laut Rocks. Bajak Laut Rocks adalah kelompok kuat dan ganas yang sangat ditakuti pada masa lalu. Mereka bukan cuma kelompok bajak laut biasa, melainkan sudah dianggap sebagai teroris karena beragam aksi brutal yang pernah mereka lakukan. Menurut Mimin, salah satu aksi brutal mereka tentu adalah pembantaian. Karena bajak laut Rocks terkenal tak segan menghabisi musuh-musuh mereka. Bahkan tak masalah untuk menghabisi sesama teman. Ada kemungkinan ketika membuat kekacauan besar di Guard Valley, bajak laut Rocks juga sempat membantai beberapa orang di sana. Sampai akhirnya Garp dan Roger datang untuk menghentikan mereka. Kaido. Kaido adalah salah satu Yonko yang juga diakui sebagai makhluk terkuat di dunia. Selain memiliki kekuatan yang hebat sebagai seorang pengguna buah iblis Uo no Mi model Shiryu, Kaido pun memiliki kekejaman yang luar biasa. Kaido pernah melakukan pembantaian ketika dia berkonflik dengan Gekko Moria di Wano Kuni, di mana saat itu Kaido menghabisi para kru Moria. Bajak Laut Kid. Bajak Laut Kid adalah kelompok yang dipimpin oleh salah satu generasi terburuk bernama Eustas Kid. Dalam kelompok tersebut juga ada generasi terburuk lain yang bernama Killer. Mereka termasuk bajak laut yang banyak melakukan berbagai aksi akhir-akhir ini, di mana mereka sering menimbulkan kekacauan serta terlibat masalah dengan nama-nama besar. Kekuatan Kid dan para anak buahnya cukup hebat, sehingga mereka tak bisa diremehkan walaupun usia kelompok bajak laut Kid masih terbilang cukup muda, baru beberapa tahun terbentuk. Bajak laut Kid terkenal memiliki keberanian tinggi, cukup berbahaya, dan juga kejam. Bukti nyata kekejaman mereka bisa dilihat dalam manga One Piece chapter 594. Ada satu kelompok bajak laut lemah di dunia baru yang telah dikalahkan oleh Kid dan kawan-kawan dengan mudah. Kemudian para bajak laut itu diikat dengan tali. Orang-orang yang sudah kalah tersebut memohon diberi pengampunan agar mereka bisa kembali ke paruh pertama Grand Line, yaitu Paradise. Namun, alih-alih memberi pengampunan, Kid, Killer, dan lain-lain justru menghabisi mereka semua dengan cara yang sadis, di mana mayat orang-orang itu tampak disalibkan di kayu dengan berbagai macam pose. Melihat kekejaman mereka, Mimin curiga kejadian dalam manga One Piece chapter 594 itu bukan kali pertama mereka membantai orang. Apalagi Kid pernah bilang dulu dia pernah menghabisi orang-orang yang menertawakan impiannya, dan Killer pernah menghabisi orang-orang yang menghina suara tertawanya yang aneh. Jadi, sepertinya Kid dan Killer beserta seluruh kelompok mereka pernah terlibat dalam berbagai aksi pembantaian. Edward Weevil. Edward Weevil adalah orang dengan kekuatan besar yang mengaku sebagai anak biologis dari Shirohige. Dalam perjalanan Miss Bakin dan Edward Weevil memburu sisa-sisa bajak laut Shirohige, Weevil telah menyebabkan banyak kekacauan besar. Setiap kali bertemu dengan para bajak laut yang punya hubungan dengan Shirohige, Weevil mengamuk sampai satu kota hancur dan banyak yang kehilangan nyawa akibat ulahnya. Sampai sejauh ini telah dikonfirmasi bahwa amukan Edward Weevil telah menghasilkan sekitar 600 korban jiwa. Memang seperti apa kemampuan yang dimiliki oleh Edward Weevil sampai saat ini masih belum diketahui. Entah hanya mengandalkan haki dan senjata atau mengonsumsi buah iblis tertentu. Namun, meski detail kemampuannya belum jelas, satu hal yang jelas adalah kualitas kekuatan Edward Weevil benar-benar mengerikan. Kizaru bahkan pernah berkata dalam manga One Piece chapter 802, melihat Edward Weevil sama seperti melihat Shirohige muda apabila dilihat dari segi kekuatannya. Basil Hawkins.
Basil Hawkins adalah salah satu bajak laut terkenal yang termasuk dalam generasi terburuk. Dia memiliki kemampuan bertarung yang cukup bebas sebagai pengguna buah iblis paramesia wara-wara Nomi yang memberinya kekuatan jerami. Selain mahir dalam bertarung, Basil Hawkins pun ahli dalam meramal menggunakan media kartu. Melihat dia begitu percaya diri akan ramalan-ramalannya menandakan bahwa Basil Hawkins sangat yakin dengan apa yang dia ramalkan. Mimin memasukkannya dalam pembahasan kali ini karena dia diketahui pernah melakukan pembantaian di suatu pulau terhadap kelompok bajak laut Brown Bear. Menurut cerita Brown Bear, Basil Hawkins menghancurkan kelompok bajak lautnya, sehingga sebagian kru Brown Bear musnah, dan sebagian lagi yang masih hidup melarikan diri. Brown Bear sendiri berhasil bertahan hidup, tapi dia kehilangan dua kaki karena dipotong oleh Basil Hawkins. Draco Mihawk. Draco Mihawk adalah orang yang diakui sebagai pendekar pedang terkuat di dunia dan pernah menjabat sebagai salah satu Shichibukai. Hingga pada akhirnya Shichibukai dibubarkan oleh pemerintah dunia. Sebagai sang pendekar pedang terkuat, kemampuan bertarung Mihawk benar-benar luar biasa. Kemampuan Mihawk dalam memainkan pedang didukung oleh kemahiran dalam menggunakan busuku haki yang kuat. Selain itu, Mihawk juga memiliki mata dengan penglihatan tajam seperti elang, sehingga dia bisa melihat dengan baik keberadaan para musuh di sekitarnya. Mihawk merupakan tipe lelaki yang dingin dan sangat benci terhadap gangguan. Misalnya, apabila dia sedang tidur, jangan coba-coba mengganggunya. Mihawk pun tidak akan segan-segan menebas orang hanya untuk menghilangkan rasa bosannya. Pernah sekitar 2 tahun yang lalu, seorang pria bernama Don Krieg memimpin armada besar ke Grand Line. Nahas, Don Krieg berurusan dengan Mihawk di sana yang mengakibatkan Mihawk membantai banyak krunya dan menghancurkan banyak kapal dalam armada besar Don Krieg. Terhitung, Don Krieg memimpin 50 kapal dan nyaris semua kapal itu hancur oleh Mihawk. Yang terkonfirmasi selamat hanya 1 kapal. Itu pun karena ada badai besar sehingga mereka sempat melarikan diri. Mihawk benar-benar memperlihatkan kengerian dari seorang pendekar pedang terkuat, sekaligus membuat Don Krieg dan para krunya paham bahwa di Grand Line ada banyak orang yang berbahaya. Don Quixote Doflamingo. Don Quixote Doflamingo adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh di dunia selama ia masih aktif sebagai seorang bajak laut. Doflamingo pernah menjadi kapten bajak laut terkenal, broker populer di dunia bawah, dan seorang Shichibukai sampai akhirnya dia ditangkap usai kalah oleh Luffy di Dressrosa. Doflamingo sekarang ini harus mendekam di penjara level 6 Maple Down untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan kriminal yang pernah dia perbuat. Dulu, pada saat ingin mengambil alih kerajaan Dressrosa, Doflamingo pernah melakukan aksi gila yang membuat banyak rakyat menjadi korban. Namun, aksi yang Doflamingo lakukan disusun secara rapi, sehingga yang membantai para rakyat seolah-olah adalah Raja Riku. Dengan memanfaatkan kekuatan buah iblis Itonomi, dari suatu tempat Doflamingo mengontrol tubuh Raja Kiku dengan benang untuk menyerang para rakyat. Apa yang Doflamingo lakukan benar-benar licik dan sekaligus membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekedar kuat, tapi juga sangat pintar. Katrina Devon. Katrina Devon adalah salah satu bajak laut perempuan yang paling terkenal di lautan. Hal tersebut karena ia telah mengukir nama sejak lama sebagai orang yang kuat serta menakutkan. Tidak heran ketika Katrina Devon berhasil ditangkap, ia dijebloskan ke dalam penjara level 6 Maple Down. Seperti yang kita ketahui, penjara level 6 Maple Down itu tempat di mana para penjahat yang paling kuat dan berbahaya dari seluruh dunia dikurung. Masuk ke tempat tersebut sudah cukup untuk menegaskan bahwa Katrina Devon benar-benar berbahaya, walau kisah akan masa lalunya belum banyak terungkap. Katrina Devon sekarang ini menjabat sebagai salah satu komandan Titan dalam bajak laut Kurohige yang memimpin kapal atau divisi ke-6 kelompok tersebut. Sebenarnya, sampai sekarang ini, Katrina Devon belum dikonfirmasi secara terang-terangan bahwa ia pernah membantai. Namun, meski begitu, Mimin tentu punya alasan mengapa Katrina Devon juga dimasukkan dalam pembahasan kali ini. Menurut data Book Review, Katrina Devon adalah orang yang terobsesi dengan kecantikan. Obsesi itu membuat Katrina Devon melakukan hal yang sangat gila, di mana ia suka mengoleksi kepala perempuan cantik. Atas dasar itulah, Mimin berpikir bahwa Katrina Devon pun pernah atau bahkan sering melakukan pembantaian terhadap banyak perempuan cantik, agar bisa ia ambil kepalanya. Mengoleksi kepala perempuan cantik tentu termasuk tindakan yang sangat mengerikan. Hal tersebut semakin menjelaskan bahwa Katrina Devon benar-benar penjahat kelas kakap dan sangat cocok berada dalam bajak laut Kurohige. Karena para eksekutif dalam bajak laut Kurohige merupakan kumpulan orang-orang kuat dan kejam. Itulah